Halo guys, kembali lagi di channel DPS Root. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini gue ingin ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan R15 Fitri ini ya, setelah pemakaian selama gua tuh 4 bulan, 5 bulan. Tapi ini kelebihan dan kekurangannya tuh kayak gimana ya? Yang gue rasain ya, ini bener-bener yang apa yang gue rasain selama gue pakai motor ini. Jadi untuk yang pertama itu ada kelebihannya. Kekurangan dulu ya diomongin ya. Kekurangan yang pertama, motor ini kalau lo yang baru pakai motor ini untuk dipakai harian, jelas pegel ya. Pegel motor ini. Karena dia tuh stangnya udah under yoke, terus udah di bawah segitiga ya, jadi nunduk banget. Terus untuk seat height-nya, tempat duduknya ini juga cukup tinggi ya, jadi bener-bener kayak untuk tinggi 160 ke bawah mungkin agak-agak nyiksa ya, tapi untuk tinggi 170 itu mungkin nyaman. Dan untuk tempat duduknya juga tuh agak tinggi ya, jadi nggak rata gitu, belakangnya lebih nungging gitu, jadi lu memang bener-bener dipaksa nungging ke depan gitu, jadi tumpuan lu semua ada di telapak tangan. Dan untuk kekurangan yang kedua itu dari segi gini ya, segi persnelingnya, masukin gigi, naikin atau nurunin. Kalau di lu mau nurunin gigi, kadang-kadang tuh bunyi ceklak ribut gitu. Itu agak berisik ya. Kadang itu dia bunyi ceklak tuh, entah kenapa jadi bunyi kayak gitu. Tapi pas gimana tuh enggak, kadang-kadang bunyi gitu, nggak tahu itu kenapa. Kadang bunyi gitu, atau emang gitu atau gimana. Mungkin bagi kalian yang user Fitri juga bisa komen di bawah. Ini nggak terlalu mengganggu ya, itu nggak ganggu banget sih menurut gua, jadi normal aja. Cuman ya kekurangan yang nggak terlalu mengganggu performa motor, cuman agak risih aja gitu. Turunnya tuh kadang keras bunyinya coy, tapi entah kenapa itu emang bawaan motor Yamaha ya. Karena sebelumnya gua bawa Jupiter MX sama sih kayak gitu. Dan yang kekurangan ketiga itu adalah dari rantai ya. Gua kemarin sempat ngencengin rantai, tapi ini rantainya udah kendor aja kayak gitu. Apa guanya ya yang perjalanan jauh mungkin. Boleh BTW, perjalanan gua per hari itu berangkat kerja pulang kerja tuh berangkatnya aja udah 30, jadi PP itu 60 kilo tiap hari ya. Apa itu ngaruh? Jadi rantainya tuh berisik, kocak kayak gitu. Udah gua kencengin, sementara berapa harinya lagi, 3 harinya lagi kendor. Apa itu emang gitu atau gimana ya? Gua belum ke bengkel sih lagi untuk servis. Kalian mau bilang keluhan itu. Tapi untuk segi itu ya nggak terlalu mengganggu sih menurut gua. Ya cuman sama kayak yang tadi, yang kedua, risih aja tuh. Kok gitu. Dan dari segi kekurangan yang ketiga itu dari segi bahan ya, bahan plastik di R15 ini tuh gimana ya? Agak dari kompetitor yang lain tuh menurut gua sih agak kurang ya. Plastiknya tuh kayak dari plastik yang biasa gitu, bukannya jelek ya, ini biasa gitu. Kayak mungkin gua pernah bandingin sama GSX, sama Honda, tapi ini gua tuh plastiknya tuh lebih tebal gitu. R15 ini kayak apa ya, biasa aja gitu. Dan yang kelima menurut gua sih ini ya, kekurangan yang kelima tuh adalah ini, harga coy. Menurut gua harga R15 Fitri ini gimana ya, terlalu over ya.
Barunya gimana tuh, maksudnya dari segi kompetitor orang lain dia tuh dengan harga yang lain 30-an, dan yang ini R15V3 ini dia terlalu mahal ya, hampir 40 lah. Kalau di gua di Bali tuh hampir 40. Dan menurut gua tuh kayak gimana ya, dengan harga segitu lu bisa dapet motor 2 silinder bekas gitu, motor 2,5 cc bekas gitu. Jadi ya dengan harganya sih ya, harganya tuh mahal gitu. Tapi dari harga segitu menurut gua sih ya, kembali lagi itu kekurangan juga dan juga kelebihan sih sebenarnya. Kekurangan 5 kekurangan dari R15 Fitri ini, dan selanjutnya itu kelebihan ya, 5 kelebihan R15 Fitri ini menurut gua. Kelebihannya tuh yang pertama, menurut gua yang pertama kelebihannya tuh dia tuh sudah pakai asis ya. Asis tuh yang bikin tuh koplingnya ringan coy. Ini koplingannya ringan coy. Iya, satu tangan coy, satu jari coy. Gara-gara asisnya tuh jadi koplingnya ringan. Jadi untuk lo yang kayak gua dipakai harian, ini koplingnya tuh ringan banget coy. Cocok lah kalau dipakai harian lo setiap hari, jadi nggak pegel banget untuk narik kopling gitu. Jadi gara-gara asisnya itu jadi ringan banget coy. Ini satu jari coy, peringan beban hidup coy. Dan kelebihan yang kedua menurut gua, dan ini juga ngaruhin dari tadi kekurangan yang kelima yang gua bilang harganya mahal. Dan menurut gua karena harganya ya kekurangan juga sih, harganya mahal, tapi gara-gara yang kedua ini upside down coy. Nah, balik lagi kenapa harganya mahal, karena dia pakai upside down. Jadi udah kayak moge coy, upside down. Nah, jadi USD-nya tuh gede gitu. Jadi membuat motor ini kayak ya dibilang orang pada bilang tuh moge look gitu. Nah, moge look ya karena ini upside down-nya, jadi kayak keker gitu, dari bagian depan tuh udah keker. Dan ya, upside down ini buat lo yang untuk miring cornering tuh enak banget coy. Dan itu kedua kelebihannya. Yang kedua, dia sudah upside down, jadi lu nggak usah modif apa gitu. Ini udah upside down, udah tinggal pakai gitu, nggak usah modif yang banyak gitu, banyak yang aneh-aneh. Ini sudah upside down, sudah tinggal pakai. Itu kelebihan yang kedua menurut gua, udah upside down. Dan yang ketiga menurut gua, kelebihan yang ketiga adalah bannya ya. Bannya ini besar coy. Dari kompetitor yang lain bannya ini paling besar di kelasnya, ban belakang dan ban depannya. Ukurannya ada di sini nanti gua tulis, ban depan dan ban belakang. Jadi dia tuh terbesar di kelasnya. Jadi kalau lu mau miring tuh lebih enak gitu. Cornering juga lebih enak bannya. Ukurannya besar, jadi mantap coy. Anjir, nih mobil habis bawa kapur ya, nggak ditutup gitu, kasihan pengendara di belakang coy. Dan kelebihan yang keempat menurut gua, motor ini tuh irit coy. Konsumsi bensinnya tuh irit menurut gua. Iritnya itu kalau dibandingin sama Sport 150 cc lainnya ya, ini itu irit menurut gua. Karena ya gila coy, motor sport itu biasanya identik boros coy, ini irit banget coy. Gua pernah bilang di video sebelumnya kan, gua pakai Pertamax C50. Dan perjalanan kerja gua, tiap hari gua kerja PP itu sekitar 60 kilo bolak-balik ya PP. Jadi gua berangkat kerja tuh jarak dari rumah ke kantor tuh 30 kilo. Dalam seminggu tuh gua isi Pertamax 50.000 itu seminggu coy. Itu udah termasuk irit coy, 150. Dan gua pakai motornya tuh nggak santai kayak gini ya, kadang tuh sekitar 80 km per jam, hampir 100 lagi kadang di jalanan kayak gini. Itu 50.000 Pertamax seminggu, irit coy. Motor ini tuh irit banget kelebihannya, gua seneng banget. Ya lumayan lah. Dan gua kalau nggak salah nih teririt di kelasnya ya, dari kompetitor yang lain ini paling irit coy. Udah cc-nya lebih besar, terus ya irit, apa lagi coy, mantap coy. Itu kelebihan yang keempat menurut gua, dia tuh irit. Dan kelebihan yang terakhir, yang kelima menurut gua, itu adalah dari segi spesifikasi ya. Spesifikasi R15 Fitri ini tuh itu
udah kayak sekelas moge zaman dulu coy. Dari segi ya ini stang underjog gitu, di bawah segitiga. Habis itu dia sudah pakai assist and slipper clutch. Shockbreaker depan udah upside down. Dan dia nih 150 cc, terus bodinya tuh udah kayak body ini coy, body motor 2,5. Ya walaupun 2,5 tuh bukan moge ya, cuman dia tuh kayak moge look banget gitu. Udah lu beli motornya udah tinggal pakai gitu, nggak perlu modif yang banyak, yang aneh-aneh kayak gitu biar kayak moge. Ini sudah tampilan udah kayak moge. Kalau lo mau modif tuh lo tinggal ya ganti-ganti kayak windshield ditinggiin kayak gitu, ganti apa ya, lepas apa spakbor belakang kayak gitu. Dia udah moge look banget coy. Nah itu udah segi spesifikasi tuh udah kayak moge. Dari segi dimensi juga udah besar, walaupun dia aslinya 155 ya, tapi ya tampilan coy moge look. Itu kelebihannya, dia udah moge look coy. Udah kayak kakaknya gitu, R6 kayak gitu, R6 yang lama juga hampir sama, udah underjog, upside down kayak gitu. Udah, tapi belum ada elektroniknya. Ya ini sama juga, belum ada elektroniknya di segi suspensinya. Masih apa ya, masih jadul gitu. Cuman dari segi motor 150 cc ini udah mantep banget coy. Yang kelebihan kelima sih itu, spesifikasinya udah kayak moge menurut gua. Jadi ya mungkin kembali lagi ya, mungkin dengan harga segitu bisa jadi kekurangan juga, tapi udah moge look banget. Nah kelebihannya jadi ya seimbang lah motor ini menurut gua dari segi dengan kompetitor yang lain. Motor ini tuh becek coy. Dan motor ini tuh ya ada harga, ada apa yang didapat gitu, ada harga apa dan yang didapat juga ada apa gitu. Ya inilah upside down, underjog gitu. Ya jadi itu bisa jadi pertimbangan buat kalian yang ingin membeli R15 Fitri ini. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.